Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Finska selaku guru bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifat Artiana dari kelas 1157 dengan nomornya 17021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Pacaran pada Pola Pertemanan di Kalangan Siswa SMA Negeri 2 Ngawi, Taruna Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian pustaka dan kerangka berpikir, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Latar belakang. Latar belakang di sini saya akan membahas mengenai latar belakang SMA Negeri 2 Ngawi, pertemanan dan juga pacaran. SMA Negeri 2 Ngawi atau lebih dikenal dengan sebutan Semada, didirikan pada tahun 1963. SMA ini jadi SMA pertama dan SMA tertua di Kecamatan Geneng, bahkan di Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2022, SMA Negeri 2 Ngawi berubah menjadi SMA Negeri 2 Taruna Indonesia. Pertemanan. Siswa-siswi Semada menjalin hubungan pertemanan dengan sangat baik. Pertemanan merupakan hubungan akrab antara seseorang dengan orang lainnya. Relasi pertemanan ini tidak dapat dipisahkan dari masa remaja. Remaja akan mengalami berbagai macam aspek peralihan dalam aspek biologis, kognisi, dan sosio remaja. Pacaran menjadi hal yang sangat umum. Bahkan sekarang tak heran jika banyak siswa-siswi yang berpacaran. Pacaran sendiri memiliki dampak positif dan negatif bagi pelakunya. Pacaran ini memiliki dampak yang tidak menyenangkan dalam pola pertemanan. Ketergantungan remaja dengan teman sebaya terjadi secara terus-menerus membentuk sebuah prinsip attachment. Pola prinsip attachment remaja adalah secure, yaitu perasaan senang disertai hubungan timbal balik seseorang individu dengan individu lain yang akan terus tumbuh. Menurut Teresa, MMC David dan Janice Ellis Omroth dalam Dianada Amita 2018, seseorang berada di masa peralihan, remaja sering merasa bingung dalam menentukan jati diri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol. Pemikiran semakin logis, abstrak, dan identitas dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Alasan saya melakukan penelitian untuk berdampak pacaran pada pola pertemanan adalah untuk mengetahui dampak pacaran pada pola pertemanan di kalangan siswa SMA Negeri 2 Ngawi Indonesia sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk mengambil tindakan dalam penanganan dampak pacaran pada pola pertemanan ini. Rumusan masalah yang saya ambil ada dua, yaitu bagaimanakah dampak perilaku pacaran pada pola pertemanan di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang kedua, bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa di SMA Negeri 2 Ngawi. Setelah mengetahui rumusan masalahnya, kemudian adalah tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dampak perilaku pacaran pada pola pertemanan di SMA Negeri 2 Ngawi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku siswa di SMA Negeri 2 Ngawi. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini bagi sekolah dan bagi orang tua, sedangkan manfaat praktis ini bagi peneliti lain. Ini adalah bab 2, yaitu kajian pustaka dan kerangka berpikir. Sebelum kita masuk lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan mengenai pola pertemanan terlebih dahulu. Definisi pola pertemanan adalah suatu tingkah laku yang dihasilkan dari dua orang atau lebih yang saling mendukung. Pola pertemanan ada 4, yaitu pola pertemanan secure attachment, pola pertemanan anxious attachment style, pola pertemanan fearful avoidant attachment, dan terakhir adalah pola pertemanan dismiss attachment. Pacaran. Menurut Steinbeck 1996, pacaran merupakan orang yang dekat dengan seseorang tapi bukan saudara. Dalam hubungannya terdapat cinta yang bermuatan keintiman, nafsu, dan komitmen. Hubungan berpacaran didasari oleh beberapa tujuan. Yang kedua, menurut Lips tahun 1988, motivasi remaja berpacaran adalah untuk kesenangan, pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, mengenal lebih jauh pasangannya, menguji cinta dan seks. Yang ketiga, menurut Degenova dan Rice tahun 2005, menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat saling mengenal satu sama lain.
gaya pacaran. Gaya pacaran ada tiga, yaitu hubungan mendominasi, dua hubungan terbuka, dan ketiga adalah working hard relationship. Hubungan mendominasi ini adalah gaya pacaran dengan pasangan yang suka mengatur atau dikenal dengan sikap posesif. Yang kedua, hubungan terbuka ini hubungan yang lebih baik, yaitu karena hubungan ini cenderung saling menjaga satu sama lain perasaannya. Yang ketiga adalah working hard relationship. Ini adalah gaya pasangan yang membuat banyak perubahan pada masing-masing pelaku. Setelah kita mengetahui gaya pacaran dan definisi pacaran, pacaran juga memberikan dampak negatif dan positif. Dampak positifnya yang pertama adalah meningkatnya prestasi belajar, yang kedua berkembangnya perilaku yang baik, yang tiga merasa lebih aman terjaga, dan yang keempat adalah bisa menghilangkan beban pikiran. Dampak negatif pacaran. Yang pertama, penuh masalah hingga berakhir stres karena sikap posesif dari salah satu pasangan. Yang kedua, kebebasan pribadi yang berkurang. Ketiga, kekerasan fisik. Dan keempat, cenderung menjadi pribadi yang rapuh. Berikut ini adalah kerangka berpikir dari proposal penelitian yang saya buat. Ada penelitian untuk masuk di bab 3. Metode penelitian yang saya ambil dalam proposal penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan waktu Januari hingga Februari tahun 2023, tepatnya di SMA Negeri 2 Ngawi Taruna, Indonesia. Data dan sumber data. Data dan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah siswa-siswi yang memiliki pacar di kelas 11 IPA 7, data sekunder daftar nama siswa di kelas 11 IPA 7. Uji validitas. Pada uji validitas ini, saya akan melakukan wawancara kepada 3 orang siswa yang memiliki pacar di kelas 11 IPA 6. Pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian saya buat kali ini melewati 5, yaitu pertama editing, yang kedua scoring, yang ketiga coding, yang keempat entry data, yang kelima adalah tabulating. Daftar pustaka. Berikut ini adalah beberapa referensi yang saya ambil dari makalah, proposal, hingga jurnal. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.